Kisah ini mungkin akan membuat Anda terkejut dan terinspirasi. Mengapa seorang istri menolak melayani suaminya? Apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga mereka? Ikuti perjalanan pasangan ini yang penuh konflik, penyesalan, dan kebangkitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Markitul, tempat di mana kita membahas kisah nyata dan inspiratif yang dapat memberi pelajaran hidup berharga. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk terus mendapatkan cerita-cerita menarik yang penuh inspirasi lainnya. Dan jangan lupa juga, tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Di sebuah kota kecil, hiduplah sepasang suami istri bernama Budi dan Nisa. Budi adalah seorang pria pekerja keras yang selalu mencoba memenuhi kebutuhan keluarganya. Sementara Nisa adalah seorang ibu rumah tangga yang mengurus rumah dan anak-anak mereka. Awalnya, pernikahan mereka berjalan baik-baik saja. Namun seiring berjalannya waktu, Nisa mulai merasakan kebosanan dan lelah dalam menjalani rutinitas yang sama setiap hari. Setiap malam, ketika Budi pulang kerja, ia berharap mendapatkan perhatian dan pelayanan dari istrinya. Seperti makan malam yang sudah tersaji atau waktu santai bersama sambil bercerita tentang hari mereka. Namun, Nisa seringkali tampak acuh dan tidak menunjukkan antusiasme. Saat Budi meminta Nisa untuk memasakkan makan malam, ia terkadang beralasan sedang tidak enak badan atau terlalu lelah karena sudah seharian mengurus anak-anak. Budi pun mulai merasa ada yang tidak beres. Ia menyadari perubahan sikap istrinya yang semakin hari semakin dingin. Ketika mencoba membicarakannya, Nisa selalu menghindar atau merespons dengan singkat, "Aku baik-baik saja, hanya sedang lelah." Meski demikian, Budi tidak menyerah. Ia terus mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Nisa. Suatu hari, ketika Budi pulang lebih awal dari biasanya, ia mendapati rumah dalam keadaan berantakan. Anak-anak berlarian tidak terurus dan Nisa terlihat duduk di sofa, menatap kosong ke arah televisi. "Apa yang terjadi, sayang?" tanya Budi dengan nada cemas. Namun, Nisa hanya menggeleng dan menatap Budi dengan mata lelah. Budi memutuskan untuk berbicara dari hati ke hati dengan Nisa. Pada malam itu, di meja makan yang sunyi, ia bertanya dengan penuh kesungguhan, "Nisa, ada apa sebenarnya? Apa yang membuatmu begitu berubah?" Nisa akhirnya terbuka dan mengungkapkan apa yang selama ini ia rasakan. Ia mengaku merasa lelah dan terbebani dengan rutinitas rumah tangga yang tak ada habisnya. Ia merasa kurang dihargai, merasa bahwa semua usahanya tidak berarti, dan tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari Budi. Perkataan Nisa membuat Budi terdiam sejenak. Ia merasa terpukul dan bersalah, menyadari bahwa ia terlalu fokus pada pekerjaan sehingga kurang memperhatikan istrinya. Budi tidak pernah membayangkan bahwa rutinitas dan kesibukannya telah membuat Nisa merasa diabaikan. Ia berpikir bahwa selama ia memenuhi kebutuhan finansial keluarga, itu sudah cukup. Namun, ia salah. Ada kebutuhan lain yang lebih penting, yaitu perhatian dan kasih sayang. Budi mulai berusaha berubah. Ia mencoba lebih banyak meluangkan waktu untuk Nisa dan anak-anak, membantu Nisa dalam pekerjaan rumah, dan memberikan pujian atas usaha-usaha kecil yang dilakukan istrinya. Di awal, Nisa masih belum sepenuhnya terbuka, namun perlahan-lahan, sikapnya mulai melunak. Ia mulai merasakan kembali perhatian yang pernah hilang dari suaminya. Konflik dalam rumah tangga mereka sebenarnya adalah tentang komunikasi dan rasa saling mengerti. Nisa merasa diabaikan dan terbebani, sementara Budi tidak menyadari bahwa cinta dan perhatian kecil sangat berarti. Pada akhirnya, mereka belajar untuk saling memahami dan mendukung satu sama lain. Tidak ada pernikahan yang sempurna, namun melalui kesulitan dan konflik, mereka berhasil menemukan kembali cinta yang pernah redup. Kini, Nisa tidak lagi enggan melayani suaminya, karena ia merasa dipedulikan dan dihargai. Begitu pula dengan Budi, ia menjadi suami yang lebih perhatian dan pengertian. Kisah ini mengajarkan bahwa cinta dan perhatian adalah pondasi utama dalam hubungan, dan komunikasi adalah kunci untuk mengatasi setiap masalah.
Setelah mereka mulai memahami akar masalah dalam rumah tangga, perjalanan mereka untuk memperbaiki hubungan tidaklah mudah. Meskipun Budi sudah mulai banyak berubah dan lebih perhatian, masih ada rasa sakit dan kecewa yang tersisa di hati Nisa. Ia masih merasa bahwa dirinya harus melalui hari-hari yang berat sendirian selama bertahun-tahun, dan perubahan Budi saat ini belum sepenuhnya menghapus rasa lelah yang menumpuk dalam hatinya. Di sisi lain, Budi pun menghadapi tantangan tersendiri. Meskipun ia mencoba lebih sering membantu pekerjaan rumah, tanggung jawab pekerjaan di kantor semakin meningkat. Atasan Budi meminta hasil yang lebih banyak, dan tekanan pekerjaan membuatnya harus bekerja lembur. Ketika sampai di rumah, tubuhnya terasa sangat lelah, dan terkadang ia tidak dapat menunjukkan perhatian yang sama kepada Nisa seperti yang ia janjikan. Keadaan ini membuat hubungan mereka kembali terasa tegang. Suatu malam, ketika Budi pulang terlambat dan menemukan Nisa sudah tertidur di sofa, perasaan bersalah kembali menyelimuti hatinya. Ia merasa bahwa usahanya selama ini belum cukup. Pikirannya berkecamuk, bertanya-tanya apakah mungkin ia akan kehilangan cinta istrinya untuk selamanya. Dalam diam, ia menyelimuti Nisa dengan selimut dan merenung di ruang tamu sambil memandang langit-langit rumah mereka yang sunyi. Nisa pun merasakan ketegangan yang sama. Meskipun hatinya mulai melunak melihat usaha Budi, ia masih merasakan keraguan. Ada saat-saat di mana ia masih merasa tidak puas dan mempertanyakan apakah perubahan ini akan bertahan lama. Apakah Budi benar-benar berubah? Atau hanya karena rasa bersalah? Pikirnya. Nisa merasa harus melakukan sesuatu untuk mengatasi rasa bimbang ini. Maka ia memutuskan untuk mencoba hal baru. Menjalani konseling pernikahan bersama Budi. Budi awalnya sedikit ragu ketika Nisa mengusulkan konseling. Namun ia menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka lebih serius. Dalam sesi konseling pertama, terungkap banyak hal yang selama ini terpendam dalam hati mereka. Nisa mengungkapkan betapa lelahnya ia harus menjalani peran ganda sebagai ibu dan istri tanpa dukungan emosional yang memadai dari suaminya. Sementara itu, Budi juga menceritakan bagaimana tekanan pekerjaan dan usahanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga seringkali membuatnya tidak peka terhadap perasaan Nisa. Mendengar hal-hal yang belum pernah mereka bicarakan secara mendalam sebelumnya, keduanya menyadari bahwa pernikahan mereka membutuhkan komitmen lebih dari sekadar menyelesaikan tugas harian. Bukan hanya soal siapa yang melakukan pekerjaan rumah atau seberapa banyak uang yang dihasilkan, tetapi juga tentang waktu berkualitas yang mereka habiskan bersama dan cara mereka berkomunikasi satu sama lain. Dalam sesi-sesi konseling berikutnya, mereka diajari tentang teknik komunikasi yang sehat. Salah satunya adalah berbicara dengan menggunakan "aku merasa" daripada "kamu selalu", sehingga tidak terkesan menyalahkan. Selain itu, mereka juga diminta untuk meluangkan waktu khusus setiap minggu untuk berbicara tentang perasaan mereka dan rencana ke depan tanpa gangguan apapun. Hal ini ternyata sangat membantu memperkuat ikatan emosional mereka. Perlahan, mereka mulai bisa saling mengerti lebih dalam. Nisa yang dulu merasa diabaikan mulai melihat perubahan nyata dalam diri Budi. Ia merasa diperhatikan dan dihargai, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan sehari-hari. Budi pun merasakan hal yang sama. Ia semakin menghargai usaha Nisa dalam mengurus rumah tangga dan merawat anak-anak. Ia menyadari bahwa tanggung jawab pernikahan bukan hanya soal materi, tetapi juga tentang menciptakan kenyamanan batin satu sama lain. Namun, ujian kembali datang ketika Nisa harus menghadapi peristiwa besar dalam hidupnya. Ibunya jatuh sakit parah dan membutuhkan perhatian khusus. Hal ini membuat Nisa sering berada di rumah sakit dan kurang memperhatikan rumah tangga. Situasi ini membuat Budi harus mengurus anak-anak dan pekerjaan rumah sendirian, yang ternyata jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Ia mulai merasakan apa yang pernah dirasakan oleh Nisa selama ini, kelelahan fisik dan mental yang menguras. Pengalaman ini membuat Budi semakin memahami perasaan Nisa. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pekerjaan rumah tangga bisa begitu melelahkan. Apalagi jika ditambah dengan tanggung jawab mengurus orang tua yang sakit. Budi kemudian menyadari bahwa selama ini ia terlalu meremehkan peran istrinya. Dalam hati,
Ia merasa bersyukur karena Nisa telah begitu sabar menjalani semua itu selama bertahun-tahun. Ketika keadaan ibu Nisa mulai membaik, Nisa dan Budi kembali berbicara dengan perasaan yang lebih terbuka. Nisa merasa tersentuh karena melihat bagaimana Budi telah berusaha keras mengurus anak-anak dan rumah tanpa keluhan. Ia mulai melihat bahwa perubahan yang dilakukan oleh Budi adalah tulus dan tidak hanya sementara. Kejadian ini menjadi titik balik bagi Nisa untuk membuka hatinya lebih lebar dan memberikan kesempatan penuh kepada suaminya. Budi dan Nisa kemudian sepakat untuk membuat perubahan besar dalam rutinitas mereka. Mereka memutuskan untuk lebih membagi waktu dan tanggung jawab dengan seimbang. Budi juga berjanji untuk lebih sering mengambil cuti dari pekerjaannya dan fokus pada keluarga ketika dibutuhkan. Nisa, di sisi lain, mulai belajar untuk tidak selalu memendam masalah sendirian. Ia belajar bahwa tidak apa-apa meminta bantuan ketika merasa kewalahan. Kini, hubungan mereka jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Mereka belajar untuk saling menghargai dan memahami lebih dalam. Tak ada lagi keluhan tentang siapa yang harus melakukan apa, karena mereka sudah menemukan cara yang tepat untuk berbagi tanggung jawab. Konflik yang pernah mereka alami kini menjadi kenangan dan pelajaran berharga yang memperkuat hubungan mereka. Seiring berjalannya waktu, Budi dan Nisa benar-benar merasakan perubahan positif dalam rumah tangga mereka. Namun, seperti perjalanan hidup lainnya, masih ada tantangan yang muncul di sepanjang jalan. Setelah melewati berbagai konflik dan ujian, kini mereka dihadapkan pada fase baru dalam kehidupan keluarga. Anak-anak mereka yang semakin besar mulai menuntut perhatian dan waktu lebih banyak, sementara pekerjaan Budi semakin menyita tenaga dan pikirannya. Budi baru saja dipromosikan menjadi manajer di tempat kerjanya, yang artinya tanggung jawabnya bertambah berat. Ia harus menghadiri rapat-rapat penting, mengejar target perusahaan, dan seringkali membawa pulang pekerjaan untuk diselesaikan di malam hari. Budi berusaha sebaik mungkin untuk tetap menjaga keseimbangan antara karir dan keluarga. Namun tekanan pekerjaan seringkali membuatnya kembali jatuh ke pola lama, yakni mengutamakan pekerjaan dibandingkan waktu bersama Nisa dan anak-anak. Nisa mulai menyadari bahwa Budi seringkali tampak lelah dan kurang bersemangat saat bersama keluarga. Ketika anak-anak ingin bermain atau berbicara dengan ayah mereka, Budi seringkali terlihat teralihkan oleh telepon genggamnya atau tenggelam dalam dokumen-dokumen kantor. Nisa merasa khawatir bahwa kondisi ini akan kembali membawa hubungan mereka ke titik kritis seperti dulu. Kali ini, ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama dengan memendam perasaan. Ia menyadari pentingnya komunikasi, maka ia pun memutuskan untuk membicarakan kekhawatirannya kepada Budi. Saat malam tiba, setelah anak-anak tidur, Nisa mengajak Budi untuk berbicara di ruang tamu. "Mas, aku tahu kamu sedang banyak tekanan di pekerjaan, tapi aku khawatir dengan keadaan kita. Aku tidak ingin kamu merasa lelah sendirian. Kalau ada yang bisa aku bantu, atau mungkin kita bisa mencari cara lain agar waktu kita bersama lebih berkualitas, tolong bilang ya," ujar Nisa dengan suara lembut. Budi mendengarkan dengan seksama dan mengangguk. Ia merasa terharu karena Nisa kali ini dengan cepat menyadari situasinya dan menawarkan bantuan, sesuatu yang mungkin tidak akan terjadi beberapa tahun lalu. "Terima kasih, sayang. Aku memang merasa sedikit tertekan, tapi aku tidak mau membuatmu dan anak-anak merasa diabaikan lagi. Aku hanya bingung bagaimana cara membagi waktu dengan baik," jawab Budi sambil menghela napas. Nisa kemudian mengusulkan agar mereka mulai menjadwalkan waktu keluarga secara rutin. Ia menyarankan agar setidaknya 1 hari dalam seminggu diisi dengan kegiatan khusus bersama anak-anak, tanpa gangguan pekerjaan. Selain itu, Nisa juga menawarkan untuk membantu Budi dengan pekerjaan kantor yang bisa ia kerjakan dari rumah, seperti mengetik laporan atau menyiapkan presentasi, agar beban Budi sedikit berkurang. Pada awalnya, Budi ragu untuk melibatkan Nisa dalam pekerjaan kantornya, karena ia merasa itu bukan tanggung jawab istrinya. Namun, Nisa meyakinkannya bahwa ia hanya ingin meringankan beban Budi dan mengembalikan keseimbangan dalam keluarga mereka. Akhirnya, Budi menerima tawaran Nisa. Bantuan kecil ini ternyata membuat perbedaan besar.
Budi bisa menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat dan lebih banyak waktu yang bisa ia habiskan dengan Nisa dan anak-anak. Kegiatan keluarga yang mereka rencanakan juga membawa kegembiraan baru dalam rumah tangga. Mereka mulai melakukan kegiatan sederhana seperti piknik di taman, bermain olahraga bersama, atau hanya berjalan-jalan di sekitar kompleks perumahan. Anak-anak merasa senang karena memiliki waktu khusus bersama ayah mereka. Dan Nisa juga melihat senyum bahagia di wajah Budi setiap kali mereka menghabiskan waktu bersama. Kehangatan yang tercipta membawa mereka lebih dekat sebagai keluarga. Namun, kehidupan tidak selalu mulus. Budi mulai menghadapi situasi sulit di kantornya. Ada beberapa proyek besar yang berisiko gagal dan bisa mempengaruhi karirnya. Tekanan besar kembali menghampiri, dan kali ini membuat Budi seringkali terbangun di malam hari memikirkan pekerjaannya. Ia tidak ingin kegagalan di kantor merusak kebahagiaan yang sudah dibangun dengan susah payah di rumah. Tetapi rasa khawatirnya seringkali terbawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Nisa kembali menunjukkan perannya sebagai istri yang setia mendampingi. Ia tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga mulai mencari cara untuk membantu mengurangi stres Budi. Ia memperkenalkan Budi pada teknik meditasi sederhana dan latihan pernapasan yang bisa membantu menenangkan pikiran. Awalnya, Budi merasa canggung melakukannya, tetapi setelah beberapa kali mencoba, ia mulai merasakan manfaatnya. Setiap kali ia merasa stres atau gelisah, ia menggunakan teknik tersebut untuk menenangkan dirinya. Selain itu, Nisa juga memberikan dukungan dengan menjaga suasana rumah tetap damai dan nyaman. Ia berusaha menciptakan lingkungan yang hangat bagi Budi dan anak-anak, memastikan bahwa setiap kali Budi pulang dari kerja, ia disambut dengan senyum dan kehangatan. Nisa memahami bahwa menjadi istri bukan hanya tentang melakukan tugas-tugas rumah tangga, tetapi juga memberikan dukungan emosional kepada suami di saat-saat sulit. Di tengah tekanan pekerjaan, Budi mulai menyadari satu hal yang penting. Ia tidak dapat mengorbankan kebahagiaan keluarganya demi pekerjaan. Walaupun karirnya penting, keluarga adalah sumber kekuatan yang sebenarnya. Maka, Budi pun mengambil langkah berani dengan berbicara kepada atasannya dan mengajukan usulan untuk merestrukturisasi beberapa proyek agar lebih efisien. Ia juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Keputusan ini membawa perubahan yang signifikan. Beberapa proyek yang dianggap kritis dapat diselesaikan dengan sukses, dan Budi mulai mendapatkan pengakuan atas kemampuannya dalam mengelola pekerjaan dan waktu. Bukan hanya di kantor, tetapi juga di rumah, ia mulai merasakan kebahagiaan yang lebih besar karena bisa melihat keluarganya tersenyum setiap hari. Pada satu kesempatan, ketika sedang duduk di ruang keluarga bersama anak-anak dan Nisa, Budi berkata, "Kita telah melalui banyak hal. Aku benar-benar merasa bersyukur memiliki kalian. Aku tahu tidak ada yang sempurna, tapi kita bisa saling mendukung dan terus berusaha. Itulah yang membuat kita kuat." Nisa tersenyum dan memegang tangan Budi. Ia merasakan hal yang sama. Hari-hari mereka kini dipenuhi dengan kesadaran baru. Mereka mengerti bahwa kebahagiaan tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus diperjuangkan setiap hari dengan usaha yang nyata. Mereka juga belajar bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi jika dihadapi bersama-sama. Setiap konflik, tantangan, dan ujian yang pernah mereka lewati kini menjadi batu loncatan yang menguatkan hubungan mereka. Nisa dan Budi juga mulai terlibat dalam kegiatan sosial di lingkungan mereka, dengan tujuan berbagi pengalaman dan memberikan dukungan kepada pasangan lain yang mungkin sedang menghadapi masalah rumah tangga. Mereka berharap dapat menjadi inspirasi bagi banyak pasangan lain, bahwa tidak ada hubungan yang sempurna, tetapi semua masalah bisa dihadapi jika ada cinta, pengertian, dan usaha yang tulus. Melalui semua ini, mereka menyadari bahwa pernikahan adalah perjalanan panjang yang penuh dengan pembelajaran. Tidak ada satu jalan yang benar atau salah, tetapi yang terpenting adalah tetap saling mencintai dan mendukung satu sama lain dalam setiap langkah. Kini, ketika melihat ke belakang, mereka merasa bahwa segala ujian yang pernah mereka hadapi telah membuat mereka menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bijaksana. Di akhir hari, Nisa seringkali berkata kepada Budi, "Aku senang kita tidak pernah menyerah.
Kita bisa menjadi seperti ini karena kita memilih untuk terus berjuang bersama. Budi pun membalasnya dengan senyum dan berkata, "Aku juga beruntung memilikimu. Kita bisa menghadapi segala sesuatu, asalkan bersama." Kisah ini memberikan pelajaran penting bahwa tidak ada yang bisa menggantikan peran keluarga sebagai tempat di mana cinta dan kebahagiaan sejati berasal. Melalui tantangan yang datang silih berganti, mereka menemukan makna sebenarnya dari pernikahan. Sebuah komitmen untuk saling melengkapi, mendukung, dan memperjuangkan kebahagiaan bersama. Demikianlah kisah nyata tentang pasangan yang berhasil mengatasi badai dalam rumah tangganya. Semoga kita semua dapat belajar dari cerita ini untuk lebih memperhatikan pasangan kita dan tidak menganggap remeh masalah kecil yang bisa menjadi besar. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Dan jangan lupa juga, tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.